Perkenalkan, nama saya Luputu Kartika Dewi, saya CGP dari Kota Denpasar. Pada praktik coaching kali ini, saya menggunakan model Tirta, di mana model Tirta di sini menggunakan 4 langkah atau 4 poin yang akan dilakukan. Yang pertama adalah tujuan umum, kemudian yang kedua adalah identifikasi, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Model Tirta adalah memberikan semangat merdeka belajar pada seorang guru untuk memiliki sebuah keterampilan coaching di dalam melejitkan suatu potensi yang dimiliki oleh seorang siswa, sehingga siswa dapat mencapai merdeka belajar. Selamat pagi, Bu. Maaf saya baru datang. Oh iya, selamat pagi. Gimana kalian kabarnya? Baik, Bu. Oke. Nah kalian, hari ini Ibu akan ngobrol lebih lama untuk kalian. Kalian masih ada waktu untuk Ibu? Masih, Bu. Ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, berdasarkan daftar nilai dari mapel IPA, kamu kurang aktif ya dalam mengumpul tugas. Dari 8 tugas hanya 2 tugas yang kamu kumpulkan. Nah, apa nih yang bisa Ibu bantu dan apa yang ingin kamu capai pada diskusi kita hari ini? Sebelumnya terima kasih, Bu, karena sudah menyempatkan waktu untuk berbincang dengan saya. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Terus ada lagi? Saya juga masih bingung, Bu, kenapa pada saat pembelajaran daring sekarang sangat berbeda pada saat pembelajaran tatap muka, Bu. Itu apa ya, Bu, penyebabnya? Oke. Nah, coba kamu ceritakan apa yang kamu rasakan saat ini, Talia. Saya merasa kebingungan sekali, Bu, untuk membagi waktu di antara membantu Ibu sama ngerjain tugas-tugas OSIS. Apa yang membuat kamu merasa kebingungan, Talia? Saya merasa banyak sekali kegiatan yang saya lakukan, Bu. Nah, coba kamu jelaskan kegiatan apa saja yang sudah kamu lakukan saat di rumah. Dari pagi jam 6 itu kalian harus bantuin Ibu berjualan sampai jam 10. Terus kalian lanjutin ngerjain tugas-tugas OSIS karena sekarang kan ada penerimaan peserta didik baru. Jadi kita harus membuat video PPDB tersebut dan kalian kesulitan untuk membagi waktu. Wah, banyak sekali ya memang tugas kamu selama di rumah. Jadi harus bantu ibu ya, kemudian ada kegiatan OSIS. Nah, kesulitan apa yang kamu hadapi saat mengerjakan tugasnya? Kesulitan yang saya hadapin itu dari antara membagi waktu, membantu Ibu jualan, mengerjakan tugas OSIS, dan mengerjakan tugas-tugas sekolah, Bu. Jadi kamu susah membagi waktu antara membantu ibu berjualan dengan kegiatan OSIS. Iya, Bu, benar sekali. Oke. Nah, untuk kegiatan OSIS apakah disuruh datang ke sekolah setiap hari atau diberikan kegiatan setiap hari? Tidak juga, Bu, kadang-kadang aja. Kadang-kadang. Kalau membantu ibu berjualan bagaimana? Setiap hari? Iya, Bu, setiap hari. Sudah dapat ngobrol dengan ibunya? Sudah, Bu, tapi kata ibunya harus dibantuin terus, nggak boleh. Oke. Nah, selama ini apa yang sudah kamu pernah lakukan supaya kamu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu? Dari sekian nih padatnya kegiatan kamu kali ya, dari kegiatan OSIS, kemudian membantu ibu berjualan. Saya hanya mengerjakan tugas-tugas yang deadline-nya cepat aja, Bu, dan saya kerjakan pada saat saya beristirahat. Bagaimana saat pembelajaran tatap muka dulu? Ibu sering mengapresiasi loh untuk kalian. Kalian ini tipe anak yang rajin,
aktif di kelas, kemudian dapat juara 3 besar lagi. Nah, untuk pengumpulan tugas juga kamu tidak pernah yang namanya tidak kumpul pada saat pembelajaran tatap muka. Nah, kenapa sekarang berbeda kan ya? Waktu pembelajaran tatap muka itu kan kalian pergi ke sekolah, jadi tidak disuruh untuk membantu ibu berjualan. Terus tugas-tugas OSIS juga banyak Bu, tapi kalian masih bisa mengatur waktu pulang sekolah. Kalian mengerjakan tugas itu dan sebelum tidur juga kalian membuat tugasnya. Tapi saat sekarang karena kalian capek, terus jadi keseringan menunda pekerjaan, jadi kelupaan ngerjainnya. Wah, sangat disayangkan ya kalian. Dengan potensi kamu yang memang kamu basicnya memang anak yang pintar dan aktif pada saat pembelajaran tatap muka, namun karena padatnya kegiatan ya. Nah, Ibu bisa simpulkan dari apa yang sudah kamu jelaskan tadi bahwa kalian memang kesulitan dalam membagi waktu antara kegiatan OSIS, kemudian bagaimana membantu ibu yang berjualan dan membagi waktu untuk mengerjakan tugas, dan pada akhirnya karena kecapean, kelupaan, dan akhirnya tidak mengumpul tugas. Benar begitu kalian? Benar sekali Bu. Iya. Oke, jadi kamu sudah tahu ya apa hambatan kenapa kamu tidak bisa mengerjakan tugas. Sudah Bu, hambatan saya tuh karena saya capek bantu ibu berjualan sama ngerjain semua tugas-tugas OSIS. Kira-kira untuk mengerjakan tugas nanti, apa yang kalian akan lakukan? Nah ini Bu, kalian masih bingung antara membagi waktu untuk mengerjakan tugas OSIS atau membantu ibu jualan. Di pikiran kalian itu masih banyak sekali kegiatan yang harus kalian lakukan. Oke, memang ya agak sedikit susah dan bingung juga kalau ibu merasakan sekali apa yang kalian rasakan. Nah, bagaimana pintar-pintar membagi waktu. Nah, dari semua yang kamu jelaskan tadi, hal mana yang ingin kamu lakukan? Yang pertama, kalian ingin mengobrol dengan ibu di rumah agar kapasitas membantu ibu bisa dikurangi. Dan yang kedua, kalian ingin meminta maaf kepada guru-guru mata pelajaran karena kalian tidak mengumpulkan tugas, dan kalian akan mengumpulkan tugasnya secepatnya. Wah, itu langkah yang baik ya, yang sudah ingin kamu lakukan nanti. Nah, Ibu ingin tahu apa sih menurut kalian sendiri apa kelebihan yang ada pada diri kalian? Saya dulu sebenarnya sangat disiplin Bu, dan saya sangat senang mengerjakan tugas. Pada saat pembelajaran tatap muka, saya biasanya membuat list jadwal untuk membuat tugas, makanya jadwal-jadwal yang kalian itu terperinci dan teratur. Ibu tertarik nih pada kelebihan yang kalian tadi jelaskan mengenai bagaimana kalian dulu pada pembelajaran tatap muka dapat membuat list. Nah, apakah dengan membuat list kegiatan itu dapat membantu kamu dalam membuat atau mengerjakan tugas selama pembelajaran daring, tapi tidak meninggalkan kegiatan OSIS dan membantu ibu berjualan? Bagaimana? Apakah bisa kalian? Dengan membuat list seperti kalian dulu, mudah-mudahan dapat membantu kalian untuk mengatur semua kegiatan yang kalian lakukan, dan kalian bisa tepat waktu untuk membuat tugas-tugas sekolah, membantu ibu jualan, dan mengerjakan kegiatan OSIS. Oke, itu ide yang bagus kalian. Semoga dengan membuat list kegiatan dapat membuat kamu lebih bertanggung jawab untuk dapat mengerjakan tugas dan mengumpul tugas tepat waktu selain ke pelajaran mata pelajaran IPA yang Ibu pegang dengan guru mapel yang lain, dan kamu juga tidak meninggalkan kewajiban kamu dan tanggung jawab kamu untuk menjalankan kegiatan di OSIS dan membantu ibu berjualan. Ya Bu, terima kasih karena sudah menemukan solusi untuk kalian. Dari apa yang sudah kita diskusikan, bisa tidak kalian menceritakan kembali apa sih yang ingin kamu lakukan nanti supaya kalian dapat mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas tepat waktu?
Ya Bu, yang saya akan lakukan pertama mengobrol dengan Ibu agar kapasitas waktu membantu Ibu bisa dikurangi. Yang kedua, kalian akan membuat list jadwal untuk mengatur semua kegiatan kalian di rumah. Yang ketiga, kalian akan meminta maaf kepada guru-guru mata pelajaran karena kalian tidak mengumpulkan tugas dan akan kalian kumpul segera. Dari apa yang sudah kalian jelaskan ya mengenai kesimpulan kita diskusi hari ini, Ibu ingin tahu komitmen apa yang kalian akan dahulukan untuk dapat mengerjakan tugas serta mengumpulkan tugas tepat waktu, dan komitmen mana yang menjadi alternatif, istilahnya komitmen kedua ya. Jadi kalau komitmen pertama tidak berhasil, kamu dapat gunakan komitmen yang terakhir atau hal yang kamu lakukan untuk keberhasilan supaya dapat mengerjakan tugas. Nah, yang mana? Komitmen yang pertama kalian lakukan itu membuat list kegiatan dan chat guru lain terlebih dahulu. Jika seandainya membuat list itu tidak berhasil, maka kalian akan mengobrol lagi dengan Ibu supaya tidak usah membantu Ibu berjualan. Oke, senang kalian dengan komitmen yang kamu sudah ceritakan tadi. Ya, jadi kamu sudah menemukan bagaimana cara untuk bisa mengerjakan tugas. Ya, nah kapan nih kamu melaksanakan komitmen kamu itu? Jadi sepulang dari sini kalian ingin segera melakukan komitmen kalian, dan terima kasih Bu karena sudah membantu kalian menemukan solusinya. Iya, sama-sama nak. Nah, kira-kira Ibu ingin tahu kalian siapa yang dapat membantu kalian untuk mengingatkan komitmen yang kalian berikan tadi, karena faktor keberhasilan kalian menjalankan komitmen itu kalau memang sudah ada yang mengingatkan pasti akan berjalan lancar. Siapa? Kalian meminta bantuan ke Mita untuk ngingetin kalian semua komitmen-komitmen yang akan kalian lakukan dan membantu kalian untuk membuat list tugas agar kalian bisa kerjakan dengan cepat. Oke, bagus sekali. Iya, Mita memang anaknya juga rajin ya, satu kelas dengan kamu. Nah, semoga kamu pasti bisa ya kalian. Semoga kamu bisa nanti cepat mengumpul tugas sehingga nanti kamu dapat prestasi lagi seperti pada pembelajaran tatap muka ya. Jangan sampai prestasi itu menurun. Ya, jadi cepat mengumpulkan tugas juga dengan guru mapel yang lain sehingga nanti nilai kamu juga akan maksimal. Oke, kalian? Ya Bu, terima kasih sudah menemani kalian mengobrol hari ini. Iya, sama-sama kalian.